Baik lagi bersama kita di Berkicot. Di video kali ini kita akan lanjutin cerita Bang Piki yang touring bersama temen kantornya Bang ya? Iya betul. Nah itu gimana tuh Bang awalnya tuh Bang? Bisa lu touring, apakah dari teman kantor lu punya hobi yang sama atau lu kompor-komporin nih? Ya jadi waktu itu gue ngobrol di parkiran motor. Oke. Parkiran motor kantor gue ngobrol karena sudah ada warung kopi juga. Enak nih kalau kita jalan-jalan. Gitu, gue jalan-jalan. Oh, jadi lu yang komporin kan? Iya. Terus Kita ngajakin. komporin akhirnya. Karena sebelum gue komporin itu gue bikin jaket pak. Oh jaket ini nih buat tim lu nih. Ya teman-teman kantor gue ini yang berkata kayak yang, terus yang doyan lah ya, yang jalan tuh atau dia mau bikin jaket, bikinlah jaket. Apa tuh bacanya tuh? Ada lah. Satria Gak apa? penting, gak penting juga anjing. Kira saya bikin lumayan lama lah dari bikin itu nggak jalan lah gitu, maksudnya nggak langsung gitu. ada tujuan jalan. Iya akhirnya gue ngajuin anaknya kalau jalan-jalan nih gitu kan, berapa orang aja kayak gitu. Akhirnya dapet lah itu sekitar 8 orang. 8 orang Masing-masing bawa motor atau berapa motor ya Bang? Bisa 4 motor. ada berapa ya, gue berdua, gue sendiri, temen gue sendiri 3, iya 5, enggak sebersih 1, 2, 3, 4, 4 atau 5 motor lah. Oke. Jadi kalau itu tahu tujuannya juga sama pak, gue belum tahu tujuannya kemana sama yang lain. Akhirnya gue ngajuin lah awalnya ke Anyar karena gue belum pernah lewatin Betul, jalan karena raya Serang. tujuan lo yang touring pertama dibatalkan karena keadaan ya. Iya Kira nih kesampaian nih, berangkat nih lo. tuh akhirnya gue jalan sama teman-teman kantor itu diskusi semua segala macam, akhirnya ke pantai selatan lagi. Itu di apa ya namanya itu, pantai Cerita Pantai Putih, Pasir Putih, Kak, Legon. yang sebelah kiri tuh, yang mau ke kiri ya, ke sebelum ujung genteng itu ada di situ baru Cukup jauh ya. jauh, sama rutenya juga hampir sama warungnya. Karena apa? Gue penasaran sama warung itu ada apa enggak. Buset, lu masih penasaran deh guys sama warung. gue sih nyanyi kayaknya. juga pasti. Gue juga penasaran sih, cuman yang Pengen tahu aja gitu. iya sih, cuma kan apa enggak ngeri juga cowok. Iya. Ngeri sedep tuh. Ternyata bapaknya karena muka material. Iya kali ya gitu ya kan, Iya, jadi bisa jadi. di mobil Bisa gitu jadi. ya kan tiba-tiba. Terus. Ya jadi gue penasaran ke apa namanya, warung itu beneran ada atau enggak. Nah, Karena berarti lu ngelewatin trek yang sama persis. yang sama, tapi niat gue pulangnya enggak, beda jalur. Oke, Hanya berangkat aja. aja. Oke, siapa? Kita berangkatnya itu kita berangkat pagi. Berangkat pagi nyampe sono mungkin karena traffic yang ramai ya, kalau orang masih kerja, para penduduk gue itu libur hari biasa. Oke. Dengan traffic yang cukup ramai itu gue perjalanan mungkin lebih lama daripada yang sebelumnya, memang santai banget gitu perjalanan. Itu gue rame-rame rombongan sampai sore itu baru sampai lokasi pantai. Itu gue pastiin itu warung nggak ada. Kamu Wah, deng.
itu lu berangkatnya kan pagi ya, sampai ke sana sore, berarti lu ngelewatin warung yang seharusnya ada itu warung, nggak ada itu warung. Iya. Fisik warungnya juga nggak ada. Nggak ada. Wah, Ya mungkin kalau jadi gue patokannya dari warung AA itu yang gue beli, yang kedua yang gue pesan sendiri ada. itu ada, dan itu mungkin dia lupa sama gue. Gue nggak menanyakan hal yang itu karena mungkin udah lama juga. Ya dari situ gue ikut nggak terlalu jauh lah posisinya gitu kan. Karena posisinya waktu itu 2-3 menit dari warung itu. Betul. Akhirnya gue lanjutin dari titik warung itu, gue cari tuh lokasi. Bekasnya aja itu nggak ada. Wah anjing. Berarti lu sendirian merinding deh, karena lu yang ngalamin tuh. Betul. Karena gue bilang sama yang lain, kita di sini pelan. Karena nggak tahu track. Padahal gue udah tahu tracknya. Hanya pengen memastikan tuh warung bener ada atau enggak ya. Dan bekas bangunan warung itu juga emang Nggak ada. Tapi sorry nih, lu berarti nggak cerita ke teman-teman lu kalau lu pernah ngalamin hal yang kayak gitu? enggak. Untuk biar mereka nggak takut juga kali ya? Iya. Oke. Dan dari situ ya, alhamdulillah sama teman-teman kantor gue aman. Oke. Belum sampai pulang. Nah, ini cerita lain di motoran gue selanjutnya. Jadi dengan rute yang menurut gue lumayan apa ya, kayak banyak tanda-tanda seharusnya tuh lu nggak touring. Wah, muncul tanda-tandanya dari alam nih ya. Nah ini kejadiannya sama teman seangkatan gue lagi. Jadi niatnya tiap tahun gue sama teman-teman angkatan sekolah gue ngadain touring. Sekarang dibikin konsep, dimana perjalanan kali ini gue ke Gunung Papandayan. Oh jadi naik gunung nih lu? Jadi gue touring ke Gunung Papandayan, dan dari base camp gue ngecamp di gunung. Wah, Terus lu touring terus kalian naik gunung. ini cerita double nih guys. Iya. Cerita double nih, ngeri. Terus gimana bang? Jadi janjian lagi sama teman-teman gue yang seangkatan, itu sama 5 motor juga, Dengan orang yang sama? dengan orang sama tapi dengan ada orang yang Ada tambahan? Bareng alumni dia juga. berkurang. Oh, Karena dia nggak bisa ikut sama yang oke. udah nggak ada. Wah, Itu. Nah, berarti ini memorable banget ya cerita lo nih. akhirnya kita jalan dengan pakai seragam karena emang udah niatin banget pakai jaket yang sama. Oke. Perjalanan waktu itu sama dengan kondisi gimana pulang closing, gue pulang kerja, jadi titik kumpul di Parung itu perjalanannya jam 12 malam. Jangan gue semua. Ini orang nggak kapok cuy. Berangkatnya tengah malam gua. Tapi emang kalau mau sih enak tuh. Mungkin yang menghindari macet ya, tapi kan ya kalau gue jadi Bang Piki karena udah pernah ngalamin kayak gitu, mungkin pikir 2 kali juga sih guys ya. Lanjut bang, ceritanya gimana lagi tuh bang? Gue jadi penasaran ini bang. Jadi gue berangkat malam jam 12. Nah, di situ belum ada tanda apa-apa. Dari situ kita mapping ngelewatin jalur puncak. Mungkin Bandung Barat. Jadi apa namanya, 12 kita berangkat tuh kurang lebih jam 1:30. Jam 1:30-an lewat itu gue nyampe di pom bensin Sukabumi yang sudah lewatin Istana Cipanas. Udah kita ngarah di situ, isi bensin, pakai tambahan jaket itu kan, atau tambahan penghangat badan. Sisinya ditambah dengan kabut. Jalan lagi, selesai isi bensin. Nah itu gue paling belakang. Gue paling belakang, dimana ada, mungkin kalau yang pernah ngelewatin ada letter U atau letter S sebenarnya jalurnya. Itu waktu itu lagi renovasi. Jalannya dicor, diperlebar untuk kiri kanan. Nah itu gue kehalang pak. Jadi rombongan teman gue itu di depan, gue kehalang, ini gue paling belakang.
depan gua truk. Oke. Posisi belokan itu gua nggak ngambil risiko, gua nggak mau nyalip serem. iya. Iya. Dari situ gua nunggu. Nah setelah belokan itu, karena nggak ada kejadian gimana selesai belokan tuh trek lurus tuh. Trek lurus panjang itu gua inget cuman motor gua sama rombongan gua doang. Jadi yang awalnya 5 motor, gua kan paling belakang nih. Nah itu seharusnya depan gua 4 motor. Benar. Iya Iya, kan? iya. 4 motor. Tapi cuma ada 3 motor. Satunya lagi. Yang satunya nggak ada. Anjir. Kebetulan semuanya megang HC. Karena gue udah prepare banget, gue bilang Oh, lebih pro nih. Ya, bro. Kan. gue semuanya pegang HT setiap motor. Gue bilang Ada calling nih. iya. Ini nomor 4 kemana sih? Ah, Ipang namanya. ah. Pak Ipang mana Ipang? Tolong Ipang gitu. Nggak nyaut. Wah, anjir. Nggak nyaut. Banget. Terus Karena apa ya? Gue seingat gue tuh HT semua di charge full. Nggak mungkin kalau lobek gitu kan. Pas sebelum jalan dari pom bensin itu buat tes semuanya aktif, normal, berjalan dengan lancar. Tahu pas gua panggil itu nggak ada suara sautan, nggak ada. Akhirnya gue suruh berhenti dengan gue sama teman gue 2 orang tuh, satu motor putar balik nyari temen gue nih satu. Ada simpang gitu. Iya, si Ipang ini sama saudaranya. Dan gue nyari. Karena gue bilang hilangnya itu pasti belokan, gue berhenti di situ Pak. Gue nggak ngelihat sama sekali ada orang. Itu dari atas tuh turunan gini, belok langsung ke bawah gitu. Itu gue nggak ngeliat orang, tapi teman gue yang ngeliat. Nah orangnya, wah, ternyata bukan orang, motor temen gue. Motor sih bang. Iya, Motornya doang. motornya doang. nyala. Enggak, mati di pinggir jalan. Ternyata pas nyampe situ orangnya lagi pada di bawah dari helm. Jadi selama gua kehalikan truk, dia masuk ke jurang. Wah, gila. Set udah parah amat. Yang untuk jurangnya itu kurang lebih hampir ya 5 meter, itu mau 10 meter lah. Tapi dia nggak kenapa-napa tuh, bro. Alhamdulillah sih nggak kenapa-napa. Ngakunya Oke. gitu, karena mungkin nggak enak sama gue dan yang lain gitu kan. Nyariin, karena yang hilang cuma HT sama helm. Jadi barang-barang tas apa semua aman, cuman HT sama helm yang hilang. Akhirnya semua nyari, dibantuin lah sama warga, karena ada warga di situ, bantuin pakai senter. Itu Pak, helmnya ada 50 meter ke bawah. Buset, jauh. Bagus helmnya doang, kalau orangnya mah ada. Ngilu. Akhirnya kita ngeres lagi di situ, di sampingnya ada kayak pos gitu, pos penjagaan. Berhenti di situ, gua selalu mastiin, lu aman nggak? Lu bisa lanjut atau enggak? Kalau emang nggak bisa, kita pulang. Ya, mungkin dia akan nggak enakan, tetap maksain. Akhirnya dengan cara teman gue ini diobatin karena udah sedia P3K, nggak mau diobatin. Tapi pas lihat kondisi motor ini yang nggak meyakinkan. Oh ya, kondisi motor temen gue ini yang nggak mungkin sebentar jalan lagi. Hancur parah tuh motor. Dibilang parah sih enggak Pak. Jadi untuk kaki-kaki shock breaker tuh segitiga aman. Karena posisi mungkin jatuh gini kan kita lihat kan depan gitu ya. Tapi hanya motornya Vario, jadi dari lampu, mika lampu sama bodi depan tuh nyoprok. Wah, itu bagi gue tuh kayak udah kita cabut, cancel, gagal gitu. Bagi gue anjir, gue nggak jadi cuti, gue jadi sia-sia lagi. udah ada halangan nih. Halangan lagi. Nah tanda ya, udah ada tanda juga. Akhirnya diskusi lagi itu sampai jam 4. Sampai jam 4 karena ibarat nggak mau ngambil risiko yang begitu fatal. Akhirnya itu motor diikat pakai tali rapia. Wah, anjir. Tapi kalau ketemu si Ipang jatuhnya kenapa sih? Apa karena truk yang tadi? Dia gelap. Oh gelap. Dia gelap, tiba-tiba jalan aja, digas aja, gelap. Itu dia penglihatannya, Tiba-tiba di depan ada jurang. udah jatuh. Wah, anjing. Rasanya gimana ya?
Gua juga nggak tahu. Roller coaster. Kat. Kagak. Jadi yang bocil langsung ini. Langsung jatuh. Gak ngeliat jalanan. Iya. Bro, hati-hati bro. Anjing. Terus Ya, tapi lo terbilang grup yang nekat juga sih bro. Asli deh, maksudnya lu udah temen lu begitu masih gas terus gitu kan. Bang yang lebih ini PA sih ya. Iya. Ya tendang masih bisa digas. Gas terus. Oke, terus gimana bro? Ya udah diikat, motornya diikat, masih aman buat di jalan gitu. Tetap kita lanjut perjalanan. Itu sampai Bandung itu gue berhenti azan subuh. Gue berhenti di pom bensin. Itu gue mutusin semua kita tidur dulu sebentar. Kita tidur sebentar. Habis sholat subuh kita tidur sebentar itu bangun-bangun dibangunin sama warga. Karena banyak yang isi bensin. Dibangunin mau mungkin takut kesiangan atau mau perjalanan jauh mungkin dari warganya. Kita bangun, cuci muka, lanjut perjalanan. Pagi kita di Bandung sampai siang karena kejebak macet total. Mungkin jam 2-an lah sampai Garut. Gunung Papandayan itu di gunungnya. Mungkin nanti gua kasih lihat fotonya dimana gua foto nyampe nya itu sore. Sete, di tengah malam berangkat sampai sore. Sampai sore. Habis asar itu sekitar jam 4:30 gua nyampe sana. Itu gua nyampe sana 4:30, akhirnya daftar, beli tiket, akhirnya gua lanjut buat parkir motor. Parkir motor lah, itu semua kita seneng karena dapet view yang menurut gue nggak bisa dilupain. Nanti juga gua kasih lihat fotonya dimana gua sampai di situ dengan kostum yang samaan. Nah itu view-nya lagi cantik Pak. Itu padahal masih di bawah, masih di tempat parkiran. Tapi enak lah ya, jadi apa yang semalamnya itu kejadian semalam itu jadi lupa ya terbayar ya. Iya, akhirnya sampai sana gua lanjut untuk trekking. Trekking sebentar. Orang gila sih, habis touring langsung naik gunung bangsat. Mau coba hal baru. Enggak juga sih, tipes. Iya pak. Orang naik gunung aja udah capek, ditambah touring kecelakaan yang gemplung. Udah nyemplung masih naik gunung, gila. terbaik sih bang. 4 jempol lah gue. Terus lu naik gunungnya berapa jam tuh? Dari awal kita niatnya cuma sampai di beberapa pos gitu. Kira kita ngurungin niat mau di hutan mati niatnya. Hutan matinya tapi temen gue 2 orang survei ke atas ke hutan mati ternyata nggak bisa buat diri game itu karena nggak memungkinkan dengan kondisi temen gue yang saat itu masih ngerasa sakit gitu kan. Akhirnya kita camp di area camp di bawah. Karena di situ diriin tenda sebelum maghrib, sebelum malam kita diriin tenda itu di dekat kayak pohon satu kita dempetin tendanya 2. Jadi nah di situ udah mulai maghrib, udah mulai malam. Ada beberapa temen gue juga yang mau sholat tuh. Cuman di situ gue udah pasang sleeping bag. Gue udah mau prepare buat tidur. Karena mau kondisi gue bawa motor sendiri dari Jakarta sampai Garut gue sendiri, nggak perlu ganti. Emang robot ini orang guys. Terus gimana bro? Akhirnya gue ketiduran. Capek banget lah pasti. Gue dibangun itu disuruh makan tak. Gue disuruh makan, dibangun karena gue nggak bangun. Karena gue pas tidur, temen gue juga mungkin kecapean, kira tidur juga. Itu gue lanjut tidur, saking keenakan tidur gue kedinginan. Gue kebangun mungkin sekitar jam 1-an lah, 1 jam 2-an mungkin ya. Itu gue gak ngeliat jam atau lihat handphone. Itu gue kebangun karena suara anjing. Suara anjing. Ada suara anjing. Itu anjing liar banyak. Anjing liarnya banyak berkeliaran. Karena yang gue takutin posisi gue sama temen-temen gue bawa banyak makanan. Takutnya ya pembekalan lo dimakan ini. Dibakar atau tenda gue ini diserang sama anjing-anjing liar. Nah itu posisinya habis hujan
dan posisinya juga tanah yang pasti ketika diinjak ada bekasnya. Benar. Dan itu anjingnya lama-lama mendekat dengan ngelilingin tenda. Nah udah gitu gue inisiatif mau ngecek. Seenggaknya gue ngusir tuh sendiri niatnya. Akhirnya gue urungkan niat, gue bangunin temen gue. Akhirnya gue berdua sama temen gue ngecek 1 meter, gue kelilingin 2 meter, gue kelilingin 3 meter sampai seterusnya, nggak terlalu jauh. Itu jejak kaki anjing nggak ada. Padahal tadi suaranya banyak ya. Kalau lu denger suara banyak, lu doang yang denger atau gimana nih bro? Mungkin soalnya ketika gue minta tolong sama temen gue, dia kayak mungkin kecapean, sayup mukanya gitu kecapean. Dia kayak mungkin kayak minta temenin gue buat buang air kecil di pikiran dia. Padahal nyatanya itu gue dengar suara anjing yang banyak gitu, makanya gue kelilingin gitu. Tapi emang nggak ada suara jejak kaki bekas anjing yang lewat tuh. Dan dari situ gue mutusin niatnya itu gue bangun mengusir anjing, sama gue jadi sisain makanan yang tadi temen gue masak, mau makan. Setelah ngeliat itu gue langsung kayak lanjut tidur. Jadi makan, gue lanjut tidur. Temen gue juga tidur semua, kebangun di pagi hari. Di pagi hari aman, kita semua explore tempatnya, ada terus juga ada villanya juga, kita lihat-lihatannya, trekking sedikit ke atas lagi ke hutan matinya, pengen foto-foto. Turunlah kita siang, turun siang jam 1 turun lohor. Itu makan siang semua segala macam udah selesai. Asar prepare mau pulang. Prepare mau pulang, semua segala macam udah di tenda, udah dirapiin, semua segala macam udah ditaruh tas, semuanya udah rapi. Mau mengabadikan momen lah sebelumnya pulang balik. Iya, foto bersama motornya, kita foto bareng semua pakai tripod. Akhirnya selesai foto-foto, kita pamit, terima kasih, salam. Nah itu nggak jauh dari pintu masuk atau pintu keluarnya Selamat Datang di Gunung Papandayan, turun agak curam memang Pak. Temen gue jatuh. Yang mana ya, orang yang sama? Beda, dengan orang yang beda, sendiri, paling depan, jatuh, ngerosot. Kepalanya itu udah masuk jurang. Waduh anjing. Di kepalanya lagi gini, badannya gini, ini udah setengah badan tuh udah di jurang. Motornya alhamdulillah sih aman, melebar ke sana. Ini cuman badannya tuh. Karena kita berhenti semua, beresin motor, rapihin, diangkat. Teman gue juga diri, karena nggak kenapa-napa alhamdulillahnya. Dan di sini kan kayak gue mikir apa ya, ini tempat orang. Atau sih kita nggak tahu di sini ada apa ya, atau misalkan ada cerita apa sih, cerita masyarakat apa. Dengan entengnya teman gue ngomong, "Pik, gue mau kencing." Itu udah mau buka sleting di lokasi temen gue yang jatuh. Gue takut makin kenapa-napa dong. Benar. Ya kan, gue nggak mau berkata ngambil risiko temen gue maksain kencing. Perjalanan kita masih jauh ke Jakarta. Asli, baru keluar banget tuh. Kira gue tarik orangnya, jangan di sini. Kemarin gue lihat di bawah ada musola, kita istirahat dulu di situ. Kita turun lagi dari situ, istirahat, kita berdoa lagi sampai rumah dengan selamat. Karena kita ngejar waktu juga. Dari asar gue sampai rumah itu jam 2 pagi. Dari sana sore ngejar waktu, karena besoknya itu gue udah kerja sepagi. Robot langsung ke lain ya. Langsung jalan guys. Terus lu itu dari yang selama perjalanan lu pulang itu nggak terjadi apa-apa tuh? Nggak, alhamdulillah nggak jadi apa. Nggak jadi apa. Bagusnya yang dari gue denger dari cerita lu ini, lu tuh jadi kayak pengingat temen lu nih.
lu jangan kayak gini, lu jangan kayak gini, kalau enggak mau pak. Ada gua juga bakal." kepemimpinan sih. Asli, tapi kalau dia ngelos juga nih, nggak bilangin gitu ya, yang dalam hatinya lu mau jadi udah amat gitu. Wah, udah nggak Tahu. setengah badan lagi itu, udah semua itu masuk ke jurang anjing. Ya sepatunya tuh. Tapi gokil sih, bagus tuh, bagus emang. Nah, karena yang gua lihat lu sebelum perjalanan dan perjalanan berangkat dan pulang selalu diawali dengan doa, ya mungkin itu ya jadi penyelamat ya. Karena nggak kebayang kan, helm aja 50 meter ke bawah, bagus kalau helmnya doang mati. Makanya Kalau orang yang nyemplung. makanya kemanapun. Wiki juga bagus sih dari keputusannya tuh selalu nadik. Iya, maksudnya dari segi cara dia touring bener-bener satu proper banget ya kan. Kedua juga itu salah satunya asli ya, bagusnya lu nggak maksain naik gunung sih cowok. Kalau emang lu paksain juga gua nggak tahu dah. Nah dari situ gue mutusin buat memperluas jarak touring gue. Waduh, Di mana gue ikut suatu komunitas, dan itu komunitas motor, dan itu merencanain untuk touring ke Dieng, ke Jatinegara Jawa Tengah. gila lagi nih dia touring. Terus Gue mikirin aja udah capek gue. Nah itu asli. gue sama komunitas cerita semua berangkat, janjian tanggal, tikung, semua itu menurut gue lebih prepare. Itu menurut gue lebih safety, lebih aman. Udah pasti. Dengan komunitas motor yang ibarat kata mungkin lebih pengalaman dari gue yang ibarat kata touring ugal-ugalan. Akhirnya gue belajar banyak dari komunitas tersebut. Gue berangkatlah ke sana, ke Dieng, izin cuti itu beberapa hari. Gue berangkat ke sana dengan beberapa temen gue, kurang lebih ada 8 motor sampai 9 motor. Dengan ada yang bawa bininya, ada yang bawa anaknya. Waduh, banyak keluarga gitu touring. Terus jadi kayak family gathering ya. gitu. Tapi buat siapa tuh? Gue bawa temen gue, Oh buat temen. karena mungkin bagi gue dengan jarak sebegitu jauh, gue belum bisa nyatain diri gue kalau gue mampu. Gua buat sendiri. Iya. Daripada gue untuk menyusahkan orang Bagus lain. itu dia ngambil keputusannya sih. Ini ceritanya panjang nggak bang? Lumayan. Kalau panjang kita lanjut di next episode bisa kali bang? Boleh. Nah ini udah 30 menit sendiri nih bang. Oke, kali ini kita sudahin dulu cerita touringnya tadi, dari touring langsung naik gunung lagi ke Papandayan. Itu gokil yang hampir memakan 2 korban jiwa guys. Bagusnya diawali dan diakhiri dengan doa ya, jadi semuanya selamat sampai tujuan bang ya. Cukup sekian Bekicot video kali ini, jangan lupa di like, comment, subscribe nya. Bekicot pamit, see you guys.